Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi General Ledger dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan memberikan arahan ya bagaimana tentang membuat account atau rekening buku besar atau GL yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam program GL ya. Di dalam caption ini ya, di dalam script ini ada beberapa akun kode rekening yang sudah diberikan oleh klien kepada kita. Kemudian kita mengatur ya, baik itu pada kode grup dan grupnya agar dapatkan akun yang lebih bisa dibaca dan lebih bisa nantinya ke depannya bisa direkap berdasarkan baik berdasarkan detail ya, detail itu berarti rekening ataupun nantinya bisa di report juga by grup rekening ya. Kita lihat dari akun yang diberikan ya. Anda lihat di kolom ini ada beberapa akun yang seperti ini. Mereka sebenarnya sudah bagus menyusun grouping akun ya. Kita baca ya. Yang pertama adalah aset lancar, kas, baru masuk ke kas kecil, uang dalam perjalanan. Kemudian bank. Nah, ini bank masih juga kategorinya dalam aset. Kemudian di dalam detail dari bank ada bank mandiri, bank muamalat dan seterusnya ya. Kemudian piutang ya dan seterusnya. Nah, ini saya mau memperlihatkan bahwa grouping yang dia buat yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam GL adalah seperti yang ada di kolom D ya, kolom D dan kolom C ya. Kalau kita lihat ini adalah kolom C adalah sebagai grup besarnya yaitu Aktiva gitu kan ya. Sementara yang kolom D itu adalah subgrupnya. Ini subgrupnya adalah 11. Jadi untuk kas itu subgrupnya adalah 11. Kemudian untuk bank subgrupnya adalah 12. Untuk piutang subgrupnya adalah 13 ya. Tapi dia masih kategorinya aset ya atau Aktiva. Kemudian untuk piutang ini juga 14. Uang muka 15, baru ke ini 21 adalah harga perolehan aset tetap ya. Dia aset tapi sifatnya Aktiva tetap ya. Dia kodenya sudah di grouping ke 2, kepala 2. Jadi 21 ya. Sementara di sininya masih Aktiva ya. Kemudian ini 22 akumulasi penyusunan Aktiva tetap. Kemudian yang 23 Aktiva lain-lain. Nah, baru menginjak ke grup yang kedua yaitu pasipa ya atau hutang. Di mana bagiannya dia mempunyai hutang resmi ya berarti 11 ya. Jadi dari 2 nanti jatuhnya ke 11. Kemudian berikutnya adalah biaya IMH yang dibayar. Kemudian pendapatan diterima di muka 13, hutang 14, kemudian hutang lain 15 ya. Ini terus sampai masih kepala 2 ya. Kepala 2 itu berarti masih hutang. Oke, baru menginjak ke 4. Ya, 4 adalah pendapatan ya. Pendapatan yang pertama 410 ini adalah pendapatan dari komisi atau premi gitu ya. Kemudian yang ke-20 adalah pendapatan dari komisi. Baru ke-5 ya. Sekarang masuk ke grup yang baru yaitu biaya ya. Kepala 5. Untuk 5 yang pertama 510 adalah biaya pegawai dan pengurus. Kemudian yang 20 adalah beban pemasaran, 30 adalah beban sewa gudang, 40 biaya umum dan administrasi, baru masih 50 ya, masih kepala 5, 50, 60 biaya pendidikan dan pelatihan, baru ke kepala 6 ya.
atau pendapatan. Nah, dari kepala 6 nanti yang 6 yang pertama adalah 10, yaitu pendapatan dari hasil lain. Kemudian yang 20 beban lain. Kemudian yang masuk ke grup yang 8. 8 itu berarti dia pajak ya. Pajak yang pertama ini nanti ada pajak penghasilan kini. Kemudian masuk lagi ke grup yang baru adalah 9 penghasilan ya. Oke, jadi cara pembuatan rekening di dalam mereka membuat seperti ini Excel ya menurut saya wajar. Tapi baiknya memang harus di grouping, Bu, gitu ya. Harus di grouping, kenapa? Karena ya untuk memudahkan dalam membaca ya. Karena itu dalam program GL ini kita mencoba memilah-milah ya dari kode rekening yang ada ke dalam grup-grup ya. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan masuk ke yang detail. Detail ini yang kas kecil ya. Misalnya contoh kayak kas, berarti ada kas kecil, uang dalam perjalanan seperti itu ya. Maka detailnya, ini D itu adalah detail. Detailnya menjadi 01.11.001. Itu adalah account dari kas kecil ya. Jadi kalau kita baca di sini 01 adalah grupnya Aktiva. Kemudian jadi 01 yang pertama adalah Aktiva. Kemudian 11 itu adalah yang ini kas. Kemudian 001 adalah urutan. Ya, serial numbernya. Nah, ini untuk uang dalam perjalanan juga dia mendapatkan turunan dari yang kas ini. Jadi masih 01.11.002. Nah, kita lihat yang bank ya. Yang bank tadi kita udah grouping 1 dan 12. Sehingga untuk Bank Mandiri sebagai account yang paling detail, yang paling dalam, itu pengaturannya adalah 01 ya. 01 yang ini Aktiva. Kemudian 12 ya. 12 itu adalah bank, baru serial numbernya adalah 001 gitu ya. Kemudian Bank Muamalat 0112 002. Bank BNI 0112 003. Nanti kalau ada bank-bank yang lainnya begitu terus ya. Mengikuti pola yang sudah dibuat ini sudah betul ya. Tinggal ngikutin cara pembuatan rekeningnya. Oke, kemudian kita lihat lagi yang piutang ya. Yang terakhir nih kita coba ya. Yang piutang, untuk piutang perorangan karena ini sudah masuk ke detail, maka kode akunnya adalah 01 adalah Aktiva, 13 adalah piutang usaha, baru serial numbernya adalah 001 gitu ya. Yang ini PT Vico Indonesia 01 13 002 dan seterusnya. Kita lihat yang biaya ya. Kita langsung ke biaya, nanti cara polanya seperti itu, cara pembuatan rekening ya. Kita lihat yang biaya. Ini di pertama ke atas dulu ya. 5, nah ini dia. Beban usaha 5 ya. Biaya pegawai dan pengurus 510. Nah, untuk biaya gaji pegawai dan pengurus ini karena udah masuk ke detail, maka pola akunnya adalah 05 10 001 ya. Kemudian karena ini yang bawahnya juga honorarium, kemudian lembur dan seterusnya karena memasukkan dalam grup biaya pegawai dan pengurus, maka mengikuti pola yang ada di 510 ini serial numbernya ya, seperti ini. Kita lihat lagi yang bawah, misalnya beban sewa gudang. Ya, ini kan 530. Nah, detail dari biaya sewa gudang kantor, di sini ada kan biaya sewa gudang kantor, biaya sewa gudang arsip, maka serial numbernya mengikuti pola 05 30 001, berikutnya 55 30 02 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi pola pembuatan rekening baiknya memang dibuat seperti yang saya sudah sarankan di sebelah kolom A ya. Jadi dia ada grouping, ada grup besar, ada subgroup dan ada detail atau serial numbernya gitu. Oke, kita akan masuk ke program. Nah, kita lihat bagaimana cara mengimplementasikannya ke dalam program GL ya.
Kita lihat dulu yang pertama ini adalah grup rekening, adalah grup yang besarnya ya, di mana kita punya aktiva ya. 01 adalah aktiva, 02 hutang, kemudian modal, pendapatan, biaya, 06 adalah hasil atau beban lain, 08 adalah pajak penghasilan, 09 adalah penghasilan komprehensif lainnya. Jadi nanti bisa juga ditambahkan kalau memang ada grup-grup besar yang lainnya bisa di bawahnya, gitu ya, 2 digit. Oke, kemudian kita lihat subgroup ya. Dari turunan yang grup sini kemudian didapatkan subgroup seperti ini ya. Kita lihat yang kas ya, yang kas itu adalah 11 ya. Kalau Anda lihat di Excel-nya sendiri, kita lihat ya. Ini 11 ya. 11 yang pertama ini kolom D itu adalah kas ya. Kemudian 12 bank, 13 piutang usaha. Maka Anda masukkan ke dalam GL-nya seperti ini ya. 11 ini kan 2 digit 11 kas, bank, piutang usaha, piutang lain dan seterusnya Anda masukkan ini sesuai dengan yang disarankan di kolom D ya. Ini semua dimasukkan ke dalam subgroup. Oke. Nah, ini 40. Jadi tapi Anda waktu memasukkan subgroupnya ini Anda harus lihat kepalanya ya. Grup utamanya. Misalnya ini kan 410 ya, berarti dia ada di 410 pendapatan komisi gitu ya. Contoh kita lihat 410 adalah pendapatan komisi dan premi. Nah, ini kita lihat 4. Nah, ini kan 410 pendapatan. Nah, ini ya. Anda lihat coba perhatikan. Ini 410 ini 404, ininya 10, itu adalah pendapatan ya. Dia grup dari besarnya adalah pendapatan, kemudian subgrupnya adalah pendapatan, komisi dan premi ya. Sekarang saya lihat lagi ke atas, saya ulang lagi. Jadi untuk kas ini kan grupnya adalah aktiva ya. Anda lihat sebelah kanan ini kode grup adalah 01, 01, 01. Ini adalah grupnya aktiva lancar ya. Sampai sini ya. Sorry, bukan aktiva lancar, aktiva ya. Grupnya aktiva. Karena ada aktiva itu ada 2, aktiva tetap dan aktiva lancar. Jadi semua grupnya sama aktiva. Kemudian ini 11, 12, 13, 14, 15 baru ke 21 ini aktiva tetap ya. Di sininya sudah beda, di kode subgrupnya kepala 2, tapi di sininya masih grup aktiva ya. Kemudian kita lihat yang hutang. Hutang juga sekarang udah 2 ya, kepala 2. Ini hutang ini sampai sini ya, sampai laba atau rugi tahan berjalan ya. Di mana subgrupnya kalau kita lihat dari 41 ini hutang ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 baru ke 20, 21, 22, 30 baru 40. Nah, kalau Anda lihat di Excel seperti ini ya, hutang. Nah, hutang mana hutang? Nah, ini hutang ya di 11, 12, 13, 14 ya. Jadi ini pengkodeannya sudah benar apa yang dibuat, cuma pemisahan secara grup dan subgroup yang belum kelihatan gitu ya. Dengan adanya program ini maka kita akan buat secara lebih rapih gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lihat di rekening sekarang ya. Kita lihat di rekening alhasil seperti ini ya. Kita lihat Anda kas misalnya kas 01 titik 11 titik 001 ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat di Excel-nya untuk kas menjadi ini ya. 01 ini 01 titik 11 titik 001, serial numbernya 3 digit yang di belakang koma ya, di belakang angka ya, sorry, 001 ini kas kecil. Berikutnya juga 01 11 002 gitu ya. Jadi cara pembuatan rekeningnya akan lebih mudah terbaca gitu ya. Kemudian kita lihat
Oke, kita lihat ini deh pendapatan ya. Bagaimana dengan pendapatan? Ini pendapatan menjadinya 04.10.001 pendapatan komisi yang IDR. Kita lihat pendapatan komisi IDR 4 ya, 04 ini 2. Pendapatan komisi yang IDR 4 10.001 410 berarti yang ini ya, 410.01. Nah ini dia pendapatan komisi yang IDR, jadi kodenya adalah 410.01 ya. Jadi ini sangat mudah sekali programnya ya, nanti Anda bisa ikutin pola-polanya. Oke, itu cara pembuatan rekening ya. Kemudian kita akan lihat di jurnal. Nah kalau jurnal sih setelah Anda membuat nomor rekening secara rapi tadi tertata, maka nanti yang dipakai di jurnal adalah detailnya ya. Tentu saja yang dipakai adalah detailnya. Contoh ini adalah daftar jurnal ya, nomor mutasi, tanggal, kemudian tanggal bayar, keterangan, jumlah debit dan jumlah kredit. Sedangkan di bawahnya ini adalah perkiraan yang dipakai ya, perkiraan debit dan perkiraan kredit. Di mana di sini transaksinya adalah perusahaan membayar THR dan THN gitu ya, dengan mengeluarkan biaya kas dari kas, mengeluarkan uang dari kas. Jadi kasnya kredit 1.100.000, maka lawannya adalah THR yang disebut sebagai beban biaya, ini kepala 5 ya, 1.100.000. Kita lihat di revisi supaya lebih jelas. Nah ini dia. Jadi tanggal 10 bulan 7 bayar ke karyawan, yaitu gaji, ini bukan gaji harian tapi THR ya, THR gitu aja, karyawan. Kelengkapannya boleh Anda tambahkan. Oke, nah di sini adalah akunnya. Nanti Anda tambahkan bisa menggunakan ini ya, tambah seperti ini. Kemudian Anda bisa cari akun yang berhubungan ya, seperti ini. Nanti Anda ambil bisa seperti itu, atau kalau ini nggak jadi dihapus seperti itu ya. Yang jelas antara amount dari debit dan kredit itu harus balance ya, seperti ini. Kalau nggak balance dia akan tolak gitu ya. Nah inilah contoh gambaran kecil ya, bagaimana nanti dampak dari akun yang kita buat ini akan lebih kelihatan di sini ya. Kas kecil itu berarti dari akun 01.11.001 ya. Kalau ini dari 05.10.001 ya. Oke, ini saya anggap udah oke. Kemudian kita lakukan proses posting ya. Ini bisa di print voucher seperti ini. Di layar Anda bisa perlihatkan seperti ini, ataupun Anda mempunyai format voucher yang lain ya, bisa saja sih ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita posting ya. Kalau dengan posting bagaimana? Nah ini di sini ada dua select ya, dua pilihan, posting atau unpost ya. Karena kita mau, nah tandanya sebentar, tandanya posting di jurnal ini ada di kolom posting ini ya. Kalau kotak ini belum kecentang, artinya kita masih bisa melakukan edit, artinya data ini belum di posting. Oke, kita akan melakukan proses posting. Oke, seperti itu, dan ini diarahkan di posting gitu ya, di posting kemudian proses. Oke, setelah diposting maka jurnalnya akan terlihat seperti ini, ada centang, sehingga kita tidak bisa melakukan proses editing ya. Oke, sudah. Nah seperti itu, caranya gampang. Baru Anda bisa lihat laporan-laporan dari akun-akun yang ada di jurnal ya. Sebagai contoh saya lihat buku besar ya, ini buku besar ya. Kemudian Anda masukkan akunnya. Saya misalnya mau lihat tas kecil gitu ya. Kemudian tanggalnya Anda bisa masukkan dari tanggal berapa ke tanggal berapa ya. Kemudian preview. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi
ini buku besar. Saldo awalnya tidak ada karena kita belum membuat neraca. Kemudian ini kas kecil ya, tanggal 10 bulan 7 kita mengeluarkan uang 1.100.000 di sini di kredit ya. Untuk debit tidak ada sehingga kita minus ya. Ini minus kenapa? Karena memang kita nggak punya saldo ya. Ibaratnya begitu. Tapi nanti pada proses kenyataannya kita akan buatkan dulu neraca sebagai saldo awal gitu ya, awal tahun. Oke. Kemudian ini bisa ke printer langsung dikonekkan gitu. Kalau printernya sudah default dia akan langsung print atau ke Excel ya. Kemudian trial balance ya. Apa yang dimaksud dengan trial balance? Ini adalah buku neraca percobaan. Kita lihat bulan Juli 2021. Tentu saja ini harus sudah posting dulu ya. Jangan lupa harus sudah posting dulu jurnalnya. Baru kita bisa melihat laporan trial balance. Nah, seperti ini. Di mana trial balance-nya itu adalah kas kecil dan THR THN tadi ya. Jadi kas kecil 1.100.000 ini sudah ada nilainya, sementara yang dilawannya adalah seperti ini 1.100.000 ya, balance ya. Oke. Kemudian kita lihat berikutnya jurnal. Kalau jurnal sih hanya memperlihatkan inputan jurnal gitu ya. Kita lihat jurnal tanggal 10 ya. Sampai ini tanggal periode. Oke. Kemudian kita lihat di layar. Nah, seperti ini. Ya, kalau jurnal dia akan menunjukkan lebih detail karena ada nomor bukti di sini, tanggal, kemudian debit kreditnya juga akan ditunjukkan, gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi laporan rugi laba. Nah, ini yang perlu laporan rugi laba ya. Perlu di setup lagi karena ini kita bisa atur lagi apa akun-akun mana saja yang masuk sebagai biaya, akun mana saja yang sebagai pendapatan. Karena rumusnya dari laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi biaya ya. Tapi nanti kita mesti cek lagi apakah sudah betul belum posisinya ya. Oke, nah tampilannya sekarang lebih seperti ini. Ada net income, ada grand total ya. Oke, yang terakhir adalah neraca akhir ya. Neraca akhir kita lihat. Oke, nah seperti ini ya neraca akhir. Nah ini pun mungkin nanti kita revisi lagi kalau memang ada nilai-nilai account yang belum pada posisinya, apakah dia di debit atau di kredit gitu ya. Ada trial balance, ada income statement, baru balance sheet ya. Oke, saya kira udah gitu ya tentang GL yang saya buat untuk iGra ini ya, mudah-mudahan ini memberikan wawasan atau mendekatkan pembukuan yang nantinya kita akan buat ke sistem ya. Karena memang dengan ini nanti tidak usah repot-repot lagi untuk merekap, mengatur segala macam, semuanya sudah enak dibuatkan dengan sistem ya. Satu hal lagi dari sistem GL yang kita punya ini adalah GL-nya adalah bisa multi user ya. Bisa dilakukan di multi user. Katakanlah disimpan dalam satu komputer yang powerful sebagai workgroup gitu ya. Kemudian nanti akan diakses oleh komputer-komputer lainnya. Nah, kita pun menyediakan apa yang disebut dengan user right. Nah, user right ini seperti ini. Jadi orang-orang yang memang akan masuk ke sistem, login ke sistem, itu kita atur di sini. Hak-haknya pun kita bisa atur ya. Karena tadi ada multi user itu, tentu saja misalnya untuk master data ya. Sebagai contoh, ini master data yang ini wewenangnya hanya diberikan kepada admin misalnya gitu ya. Karena yang lain tidak boleh mengakses ini. Kita bisa atur itu. Atau yang lainnya lagi misalnya hanya boleh input jurnal. Nah, atau boleh lihat laporan. Ini semuanya bisa diatur dari user right ini ya. Bagaimana caranya? Kita lihat yang misalnya admin ya. Kita lihat admin. Nah, seperti ini. Nanti dia ada hak aksesnya ya. Nanti tinggal diatur ini hak tambah, koreksi, hapus, proses dan seterusnya. Nanti ini adalah menu-menu ya, menu-menu yang kita bisa atur gitu. Oke. Nah, seperti itu.
Kemudian nanti ya udah itu aja sih, Kak. Sama ini komponen profile sih ya bisa disesuaikan lah ya. Oke. Oke, saya kira tentang GL ya, mulai dari master data, cara pembuatan akun, jangan lupa ya, ini saya memberikan arahan, suggest agar yang Anda buat akun seperti ini itu juga bisa dibuatkan ke dalam sistem seperti ini ya. Jadi akan lebih tertata, lebih enak. Kemudian audit dari bank pun, dari perusahaan manapun akan melihat ini bonafiditas gitu ya, bonafit gitu lah ya. Jadi programnya ada, teratur, dan Ibu betul-betul bisa kontrol dari semua akun-akun yang di sini. Kalaupun misalnya ada kesalahan nanti di jurnal, ini bisa di-unpost ya. Contoh ya, ini kan udah di-tick ya. Nanti saya coba unpost ini, diarahkan aja ke sini gitu ya. Kemudian seperti ini. Oke, nah ini udah lepas, kita lihat jurnal. Nah ini sudah kosong kan, tanda tiknya nanti bisa direvisi. Bisa revisi akun, bisa merubah amount, terserah. Nanti diposting ulang, akan lebih benar lagi, dibenerin lah istilahnya gitu ya. Jadi ini betul-betul memudahkan ke user, kita buat se-friendly mungkin agar memang yang diharapkan adalah kita nggak usah memusingkan lagi dengan hitungan-hitungan rupiah seperti ini ya, jumlah-jumlah seperti ini udah diatur oleh program. Oke, nanti tinggal diatur aja form ininya, kemudian reportnya kalau ada yang mau di custom ya, boleh-boleh saja, silakan. Yang penting dasarnya kita udah dapat ya, dasarnya sudah ditemukan konsepnya seperti ini ya. Oke, saya kira itu dulu ya atas pembahasan tentang pemakaian General Ledger pada perusahaan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan nanti kalau belum jelas bisa diulang-ulang video tutorialnya untuk nanti kita terapkan ya di perusahaan Anda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang menyalahi karena itu semata-mata dari keilmuan saya. Saya akhiri aja. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.